ya, Pak Waluyo demikian. Oke, selanjutnya sambutan dari Ketua IKP Cabang Jakarta Selatan, dan ini diwakili oleh Bu Varianti ya, Sekretaris IKP Cabang Selatan. Silakan Bu Far. Ya, terima kasih Pak Sony. Bisa Silakan. dengar Pak suara saya? Sudah, jelas Bu, silakan. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Ari Widodo dari Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Jaksel 1. Selamat siang Pak. Ibu Sugi, selamat siang Bu. Ya, siang Ibu. Siang. Teman-teman pengurus IKPI Jakarta Selatan, di sini ada Pak Deden, Pak Joko, Bu Lili, Mbak Debi, Pak Antoni, dan pengurus lain, selamat siang. Selamat siang. Kemudian kepada teman-teman anggota IKPI Jakarta Selatan yang sudah ikut serta bergabung dalam acara kita, Brainstorming Taxation atau BTS pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya mewakili pengurus IKPI Jakarta Selatan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan PPh 21 ini, kita konsultan pajak di akhir tahun, kita sekarang lagi sibuk-sibuknya nih, kita mengumpulkan data untuk persiapan pelaporan PPh 21 untuk klien-klien kita nih, ya kan? Kita harus menghitung ulang setahun penghasilan selama setahun. Lalu juga kita ketahui di tahun 2024 ini kita juga menggunakan cara baru, yaitu menggunakan Ibu Pot ya sekarang. Sebelumnya kan ISPT. Lalu juga untuk perhitungannya juga menggunakan TER, sesuai dengan PP 58 tahun 2023. Nah, oleh karena itu kita dari IKPI Jakarta Selatan, kita mengadakan BTS untuk sharing apa saja kesulitan kita untuk cara melaporkan dengan cara baru ini. Mungkin ada perubahan karena dulu-dulunya contohnya kita tidak perlu membuat bukti potong bulanan, tahun ini kita buat. Kemudian ada perubahan juga di 1721A1 ada perubahan juga. Nah, mungkin nanti dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan yang masih bingung bagaimana cara melaporkan dengan cara baru ini, kita bisa sama-sama diskusi, sharing di acara ini. Begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara sharing session ini dapat berjalan dengan baik dan dapat Amin. memberikan manfaat bagi teman-teman konsultan pajak semua, Amin. sehingga kita dapat lebih mengerti dan meminimalisasi kesalahan dalam pelaporan dengan cara baru, cara pelaporan PPh 21 sesuai TER ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti acara diskusi ini. Begitu aja ya Pak Sony ya. Ya, cukup. Selamat Terima kasih. mendengarkan dari Terima kasih narasumber banyak. kita, dari Pak Ari dan Bu Sugi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Varianti. Terima kasih juga Bu Sugi, mewakili Pak Bambang. Di room sudah datang ya Pak Ari Widodo yang nanti akan memaparkan terkait yang tadi disampaikan Bu Far maupun Bu Sugi tadi di depan ya, terkait dengan brainstorming tax session ya, terkait dengan TER PPh 21. Ya memang banyak pertanyaan saya kira nanti ya di belakang itu ya, apa yang akan handicap yang ada gitu. Baik, Bapak sekalian, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan dari Pak Ari Widodo, fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Selamat siang Pak Ari. Monggo silakan Pak, waktunya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terhormat Ibu Varianti sebagai Ketua IKPI Jaksel 1 Jaksel ya.
Kemudian mungkin yang terhormat juga Bapak Ibu pengurus dari IKPI dan Bapak Ibu anggota Hmm, IKPI wilayah Jakarta Mohon Selatan. maaf Pak Ari, apakah Silakan. bisa agak keras dikit ya? Kecil suara Oh, Bapak di sini. Atau sebentar. mungkin mic dari Bu Sugi tadi kelihatan bagus. Ya. Mohon maaf. Cek, sudah terdengar Bapak? Bagus. Sip. Berarti ada masalah di mic satunya. Nah, ini Baik, kan terima kasih suara Bapak. Saya bagus. ulangi ya Pak ya. Enggak, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi hormati wabarakatuh. Ibu Varianti sebagai Ketua IKPI Jakarta Selatan, ya. Kemudian Bapak Ibu pengurus dari IKPI dan Bapak Ibu anggota IKPI wilayah Jakarta Selatan. Ya, izin ya mohon maaf kalau nanti apa yang akan saya sampaikan sejatinya sudah Bapak Ibu sama-sama ketahui ya. Jadi nanti izin Bapak Ibu para konsultan yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman menghadapi langsung kliennya, wajib pajaknya, baik orang pribadi maupun badan perusahaan, dan pastinya banyak sekali case-case yang mungkin menjadi masukan buat kami, akan kita sampaikan kepada pengampu di kantor pusat ketika mereka membuat suatu regulasi. Nah, hari ini kita mencoba topiknya PPh 21 di masa Desember ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi di awal disampaikan Bu Varianti juga, ini tidak lain kita dengan dasar hukum PP 58 ya. Kemudian ada turunannya PMK 168 ya, yang sudah memberlakukan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 sejak Januari 2024. PP 58 dan PMK 168 pun terbitnya pun di akhir-akhir tahun 2023 ya, yang dari di bulan Agustus sudah banyak sekali ya, sudah menanyakan bagaimana tarif pengenaan efektif 21-nya. Kami sebagai penyuluh pun baru di akhir-akhir Desember mendapat info seperti itu. Dan alhamdulillah ketika rilisnya PMK ya, dan berlakunya di Januari dan juga dibarengi dengan diakomodirnya aplikasinya dengan Ibu Pod 21. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, ini yang akan coba saya sampaikan mungkin sudah Bapak Ibu terima, jadi mungkin kita hanya merefresh saja apa saja yang perlu kita perhatikan ataupun kita diskusikan terkait nanti di penghitungan Desembernya ya. Izin saya share screen materi Bapak Ibu sekalian. Silakan. Oke, next Mbak. Ya, lanjut Mbak. Nggak usah nih, next aja. Lanjut lagi. Nah, tentunya semangat dari PMK 168 dengan menggunakan tarif TER ini untuk menyederhanakan ya. Dengan sebelumnya banyak sekali skema penghitungan 21 di per 16. Dengan tarif TER ini diharapkan lebih sederhana. Jadi tinggal mengalihkan TER-nya berapa dikali dengan bruto. Nah, secara garis besar di skema TER ini di PMK 168 dijelaskan, boleh kita review sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pegawai tetap ya selain masa pajak terakhir dia akan menggunakan TER bulanan dikali dengan bruto. Jadi berapa bruto yang dia terima di bulan itu tinggal langsung dikali tarif TER-nya ya, disesuaikan dengan PTKP-nya. Begitu juga dengan pensiunan PNS, TNI Polri ya, akan menggunakan TER bulan dikali dengan penghasilan brutonya. Nah, nanti di masa pajak terakhir kalau dia setahun berarti di bulan Desember ini kita akan menghitung ulang dengan tetap menggunakan tarif pasal 17 ya, dengan perhitungan yang sama sebelumnya, berapa penghasilan setahun dikurangi dengan para pengurang-pengurangnya ya, biaya jabatan dan seterusnya. Kemudian didapatlah penghasilan kena pajaknya dikait dengan tarif pasal 17 ya, dengan lapisan-lapisan yang sudah ada di Undang-Undang HPP tentunya. Kemudian untuk anggota Dewan Komisaris Pengawas ya yang mendapatkan penghasilan tidak teratur
akan menggunakan ter bulanan dikali dengan bruto yang diterapkan per masa pajaknya. Kemudian untuk pegawai tidak tetap ya atau pegawai harian ya Bapak Ibu, di sini dibagi dua skema. Jika dia dibayar tidak secara bulanan ataupun harian, maka akan dihitung berapa per harinya yang diterima dikali dengan harian. Nah, di sini ada juga dibagi dua skema untuk yang dibayar harian. Ketika rentang brutonya 0 sampai 2.500.000, maka akan menggunakan harian. Tapi ketika dia bruto per harinya melebihi 2.500.000, maka akan menggunakan mirip dengan bukan pegawai ya, bruto dikali 50% sebagai DPP-nya, kemudian dikali dengan tarif pasal 17 ya. Nah, kalau yang pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan, maka akan dia mengikut dengan bulanan. Kemudian untuk yang bukan pegawai masih sama penggunaan tarifnya, tinggal tidak ada lagi yang membedakan yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan ya, mendapat pengurangan PTKP atau tidak. Tinggal langsung dikali brutonya berapa, 50% dikali tarif pasal 17 dan juga tidak bersifat akumulatif ya. Ini yang membedakan dengan penghitungan sebelumnya. Kemudian untuk yang peserta kegiatan nih bruto dikali tarif pasal 17, begitu juga dengan peserta program pensiun yang mengambil di awal ya. Kemudian juga mantan pegawai ketika mendapatkan bonus ataupun imbalan lain jasa produksi Tantim akan menggunakan tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto yang dia terima di masa itu. Ini kurang lebih skema yang diatur dalam PMK 168 turunan dari PP 58. Next, Mbak. Nah, ini tarif pasal 17, next, Mbak. Nah, ini kalau kita lihat perubahannya ya Bapak Ibu, kalau sebelumnya itu untuk yang pegawai tetap ya kita akan menghitung seperti halnya sekarang yang di masa terakhir dengan tarif pasal 17 kemudian dibagi 12 ya. Dengan ini yang bulanan terpakai bulanan, selain masa budget terakhir dia akan menggunakan tarif pasal 17. Dan juga ada tambahan terkait pengurang zakat sumbangan ya yang dibayarkan melalui pemberi kerja ya. Kalau sebelumnya itu yang dia bayar sendiri dengan catatan kepada lembaga yang sudah ditunjuk. Nah, di ini ditambahkan ketika dia membayarkan zakat sumbangan keagamaan itu melalui si pemberi kerja, itu bisa juga sebagai pengurang. Next, Mbak. Nah, ini untuk yang pegawai tidak tetap, kalau kita lihat sebelumnya itu ada banyak sekali skema ya untuk untuk brutonya tadi kurang dari Rp450.000 ya. Di sini pun masih diakomodir 0% ya di tarif ternya. Tinggal nanti ketika ada penurunan malah untuk yang beruntung 450.000 sampai dengan 2,5 juta maka akan menggunakan tarif 0,5% dikali bruto per harian ya. Next, Mbak. Nah, ini untuk yang bukan pegawai yang tadi saya sampaikan, sebelumnya itu ada istilah tidak berkesinambungan, kemudian dia bersifat kumulatif dengan tarif tinggal dikali bruto dengan 50% dikali tarif 17 dan tidak bersifat kumulatif. Next. Lanjut, Mbak. Nah, mungkin nanti akan coba saya review kembali mungkin apa yang sudah ada sebenarnya di lampiran PMK 168 nih coba kita lihat bareng-bareng ya Bapak Ibu ya nanti kalaupun muncul suatu hal yang perlu didiskusikan nanti monggo disampaikan saja. Nah, sebagai ilustrasi nanti di sini misalkan ada Tuan R dia sebagai pegawai tetap dengan PTKPK 0 ya. Gaji sebulan 10 juta. Jadi dengan asumsi dia mendapatkan gajinya sama setiap bulannya, maka di masa Januari sampai dengan November karena dia PTKP-nya K0, dia dapat tarif 2%. Jadi setiap bulannya dia akan
dipotong sebesar Rp200.000. Kemudian baru di masa Desember, di masa pajak terakhir, kita hitung lagi berapa gajinya setahun, dikurangi biaya jabatan, yang 5% dikali bruto, atau maksimal 6 juta setahun, kemudian dikurangin iuran pensiun kalau ada, kemudian pengurang-pengurang lainnya sampai dengan zakat tadi ataupun sumbangan. Didapatlah PPh tutang setahun, ya. Kemudian itulah yang akan dikurang dulu dengan yang telah dipotong selain masa pajak terakhir, maka didapatlah yang perlu dipotong di masa Desember. Jadi nanti di masa pajak terakhir, ya kita tidak perlu lagi kalau sebelumnya ya, di sebelum TER ada masa Desember dan tahunan. Nah, di masa terakhir tinggal kita buat bukti potong tahunan. Nanti outputnya ada bukti potong A1, yang bobot A1. Yang akan langsung kita sampaikan ke si pegawai ya. Next. Nah, ini simulasi yang akan lebih kompleks. Di sini misalkan ada Tuan A bekerja pada PTZ. Ya, di sini dia tidak memiliki tanggungan, sudah menikah. Ada premi dibayar oleh PTZ untuk Tuan A. Jadi ini menjadi penghasilan bagi si Tuan A. Kemudian juga ada iuran pensiun yang dibayar oleh PTZ untuk Tuan A. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar sendiri. Nah, ketika dia bayar sendiri maka dia menjadi pengurang. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel Bapak Ibu ya, dia ada naik turun tuh nilai yang akan dipotong setiap bulannya. Di masa Januari dia tidak ada tambahan penghasilan. Baru di masa Februari ada uang lembur, jadi dia akan menambah dan mengakibatkan tarif TER-nya pun akan berpindah ke rank berikutnya. Begitu sampai dengan di masa November. Kemudian di masa Desember kita hitung kembali dengan tarif pasal 17. Berapa bruto setahun dikurangi semua pengurang, ya ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, ada zakat ketika dia dibayarkan melalui si pemberi kerja atau bayar sendiri, ya. Kemudian dikurangi PTKP, baru dikali dengan tarif pasal 17. Nah, untuk case ini dari PPh tutang setahunnya itu Rp64.715.000 ya, yang telah dipotong Rp50.120.000. Maka yang masih perlu dipotong di bulan Desember ada selisihnya Rp14.595.000. Ini untuk simulasi yang agak lebih kompleks. Lanjut, Mbak. Nah, berikutnya ini kalau kita lihat terkait dia baru bekerja pada pertengahan tahun, ya. Nah, ini ada Tuan B, ya, statusnya menikah, ya. Tuan B menikah di bekerja di PTY mulai 1 September 2024. Jadi awal dia bekerja di September, maka masa pajak terakhirnya tetap sama di bulan Desember. Jadi dia hanya di tahun itu dia baru bekerja 4 bulan. Untuk perhitungannya sama, jadi masa September, Oktober, November kita menggunakan tarif TER ya sesuai dengan bruto yang dia terima dan tarif TER-nya sesuai dengan PTKP-nya. Kemudian di masa Desember kita hitung lagi. Nah, karena dia bekerja pada pertengahan tahun dan si Tuan B pun sudah untuk subjektifnya sudah mulai di awal tahun ya, karena dia wajib pajak dalam negeri ya atau WNI, maka kita tidak perlu mensetahunkan. Nah, ini mungkin yang sering sekali membingungkan apakah perlu disetahun atau tidak. Ketika subjeknya sudah muncul di awal tahun maka dia tidak perlu disetahunkan. Jadi sejumlah bulan yang dia lalui dalam pekerjaannya itulah yang akan menjadi penghasilan yang dia terima di setahun. Jadi untuk case ini Tuan B hanya di tahun itu dia mulai di September, maka dia hanya 4 bulan tuh bekerja di tahun yang bersangkutan.
Nah, untuk case ini kita hitung yang di masa pajak terakhirnya, ternyata untuk setahunnya itu Rp3.250.000 ya, kemudian maaf, setahunnya itu Rp280.000, kemudian telah dipotongnya Rp3.250.000 dengan tarif TER. Maka di sini akan muncul lebih bayar ya, Rp2.975.000. Nah, untuk ketika dia lebih bayar di PMK 168 dan PP 58 pun disebutkan ketika dia lebih bayar atau kelebihan potong, maka kewajiban dari si pemberi kerja untuk mengembalikan kelebihan potongnya tadi. Dan nanti di SPT masa si pemberi kerja tinggal dikompensasikan atas kelebihan potongnya tadi. Next, Mbak. Kemudian berikutnya, ini untuk contoh ada orang pribadi ya, Tuan C, dia warga negara Australia ya, mirip yang tadi, dia bekerja di pertengahan tahun berjalan. Kalau yang tadi si Tuan Y tadi dia tidak disetahunkan, kalau si Tuan C karena dia warga negara Australia dan subjeknya mulai di September, maka dia perlu disetahunkan. Ya. Jadi untuk masa September sampai dengan November dia menggunakan tarif TER, kemudian di masa Desembernya dia atau masa terakhir kita hitung dari pasal 17 dengan penghasilan itu tadi setahunkan. Untuk case yang ini yang jumlah terutang di tahun itu senilai 3,8 juta yang telah dipotong 3,2 juta. Jadi masih ada kurang bayar di masa Desember sebesar Rp580.000. Gitu. Itu yang bekerja di tengah tahun berjalan dengan catatan si subjeknya muncul di setelah awal tahun pajak. Next, Mbak. Kemudian, nah, bagaimana kalau dia berhenti di tahun berjalan? Misalkan di sini sebagai contoh Tuan D, dia bekerja di PTW sejak tahun 2020. Ya, statusnya TK0. Kemudian di 1 September si Tuan D ini berhenti bekerja pada PTW, ya. Kemudian selama tahun 2024 Tuan D menerima gaji sebesar 17.500.000 rupiah per bulan. Nah, di sini Januari sampai dengan Juli ya, dia menggunakan tarif TER ya. Jadi karena dia di 1 Januari sudah mulai berhenti, maka masa pajak terakhirnya adalah masa pajak Agustus. Jadi di Agustus si PTW sudah harus membuat bukti potong A1-nya untuk tahunannya. Januari sampai dengan Juli tetap sama dipotong dengan tarif TER. Kemudian di masa Agustus sebagai masa pajak terakhir dia akan menggunakan tarif pasal 17. Ya. Nah, untuk case yang ini kalau kita lihat perhitungannya sama nih. Muncul kelebihan setor ya, kelebihan potong ya. Dari yang setahun kalau di tarif pasal 17 hanya Rp6.180.000 yang telah dipotong di masa Januari sampai dengan Juli sebesar Rp9.800.000. Jadi ada kelebihan potong senilai Rp3.620.000. Next, Mbak. Nah, untuk case Tuan D ini, maka atas kelebihannya tadi ya saya sampaikan tadi awal, bagi si pemberi kerja itu harus mengembalikan atas kelebihan potongnya ya. Tuan D melaporkan SPT penghasilan yang diperoleh dari PTW di SPT tahunan 2024 dan yang telah dipotong dari Januari sampai dengan Agustus itu sebagai kredit pajaknya nanti di si Tuan D di SPT tahunan orang pribadinya nanti. Next. Nah, ini masih berlanjut dari Tuan D. Misalkan si Tuan D tadi setelah berhenti dari si PTW di bulan September, dia lanjut lagi bekerja di PT AB. Jadi mulai September sampai dengan Desember, dia sudah bekerja di PT AB. Nah, di sini ada 2 skema ketika si
Tuan D ini menyampaikan bukti potongnya atau si PTW tadi membuat bukti potong A1 dan disampaikan kepada PTAB, maka penghasilan dari si yang dia terima di PTW itu akan dihitung kembali, diperhitungkan ya. Nah, kalau tidak maka ya sudah, dia akan menghitung apa yang dia eh, apa yang dia potong, apa yang dia bayarkan oleh si PTAB saja yang akan dihitung gitu ya. Nah, jadi ini untuk mungkin pesan juga kepada para pemberi kerja perusahaan, ketika ada karyawannya yang berhenti di tahun berjalan, maka wajib untuk membuat bukti potong A1. Jangan menunggu sampai dengan bulan Desember gitu. Jadi dia harus membuat bukti potongnya di bulan berikutnya selama pajak terakhir ya. Nah, ketika dia bukti potong dari PTW tadi sebelum perusahaan sebelumnya disampaikan ke PTAB, maka atas penghasilan di PTW itu akan ditambahkan ya, dihitung, digabung dengan penghasilan yang dia terima di PTAB ya. Jadi didapatlah penghasilan si Tuan D selama setahun ya. Kemudian didapatlah PPh hutang setahun, kemudian dikurangi dengan yang telah dipotong dari PTAB ya. PTW ya. Jadi masa Januari sampai dengan masa Agustus. Kemudian juga dikurangi lagi dengan yang telah dipotong oleh PTAB dari masa September sampai November, sehingga dapatlah yang masih perlu dipotong di bulan Desember itu tinggal sisanya saja. Bisa kurang bayar, tapi bisa pun lebih bayar. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh kalau dia berhenti di tahun berjalan kemudian meninggalkan Indonesia, artinya status subjektifnya sudah hilang ya. Maka di sini untuk bulanannya tetap menggunakan tarif TER, kemudian di masa pajak terakhir dia sebelum berhenti, maka dia akan menggunakan dianggap sebagai masa pajak terakhir, kemudian dihitungnya dengan disetahunkan karena syarat subjektifnya sudah hilang ya. Gitu. Lanjut, Mbak. Kemudian ini sebagai contoh kalau dia ditanggung oleh pemberi kerja. Ya, ini mungkin di di Bupot 21 sudah dilengkapi juga terkait dengan gross up ya. Kemudian di kalkulator Bupot pun juga sudah ada dilengkapi dengan gross up, nanti tinggal disesuaikan saja. Next. Kemudian, nah kalau di sini contoh dia memperoleh tunjangan pajak senilai Rp300.000. Nah kalau case seperti ini dia tinggal ditambahkan. Jadi tunjangan pajaknya dianggap sebagai penghasilan kalau dia terima berupa uang ya. Next. Kemudian, nah ini terkait natura dan kenikmatan. Sebagai contoh ada Tuan I, warga negara Inggris, statusnya menikah, memiliki 1 anak, ya K1. Tuan I ini bekerja sebagai pegawai tetap pada PTR sejak bulan Juni 2023. Kemudian dia memperoleh gaji 35 juta sebulan, ya per bulan. Kemudian Tuan ini menerima beasiswa jenjang doktoral ya senilai 20 juta. Nah, beasiswa tadi dianggap sebagai penghasilan ya karena meskipun dia judulnya beasiswa karena si Tuan I ini bukan WNI ya warga negara Inggris, maka untuk pengecualian beasiswa sebagai penghasilan itu dikecualikan untuk tidak berlaku, maka ini dianggap sebagai penghasilan ya. Jadi brutonya di bulan itu 35 juta ditambah 20 juta dari beasiswa, kemudian dikali tarif TER bulanan ya, dia masuk kategori B. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk anggota komisaris Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur, ini menggunakan tarif pasal 17 dikali dengan bruto. Next, Pak.
Kemudian, ini untuk yang pegawai harian ya, Bapak Ibu. Ketika sebagai contoh di sini ada Tuan L bekerja pada PTO, ya, dia melakukan perakitan bingkai foto selama 10 hari atas penghasilannya tadi, atas apa pekerjaan tadi dia mendapat penghasilan Rp4.500.000 ya. Jadi kalau kita bagi selama 10 hari, seharinya dia mendapat Rp450.000 ya. Karena tadi masih mendapatkan 0%, maka dia tidak dipotong 21 atau apapun pemotongannya masih nihil karena penghasilan seharinya sampai dengan Rp450.000. Nah, kemudian kalau dia penghasilnya lebih dari Rp2.500.000, sebagai contoh ada Tuan M, dia bekerja penghasilan harian, bekerja perbaikan TV per unitnya itu Rp300.000. Tuan M ini berhasil menyelesaikan 10 buah dalam sehari ya. Jadi 10 dikali 300.000 berarti Rp3 juta per hari, maka dia akan menggunakan tarif pasal 17 dengan DPP-nya 50% dikali dengan brutonya yang dia terima Rp3 juta. Next. Nah, kemudian kalau dia pegawai harian atau pegawai tidak tetap yang menerima secara bulanan, ya, sebagai contoh dia memetik teh ya, dia menerima upahnya secara bulanan, maka dia akan menggunakan tarif terbulanan, ya. Tapi yang membedakan di sini dia tidak ada penghitungan di masa pajak terakhir ya, karena semuanya Januari sampai dengan Desember setiap bulannya akan menggunakan terbulanan. Next. Kemudian pekerjaan bebas ya masih sama untuk penghitungannya. Yang membedakan tadi tidak ada istilah kumulatif dan berkesinambungan ataupun tidak kesinambungan. Lanjut, Mbak. Nah, ini sebagai contoh untuk dokter ya yang sebelumnya itu ada perhitungan secara kumulatif, sekarang tidak lagi kumulatif ya. Sebagai contoh dia seorang Tuan R, seorang dokter bekerja praktik di rumah sakit ABC ya. Setiap bulannya maka menerima pembayaran ya dari atas jasa yang diberikan di rumah sakit ABC. Next, Mbak. Nah, nanti penghasilan yang akan dikenakan berapa bruto yang diterima dikali 50% dikali tarif pasal 17 setiap bulannya, tidak terakumulasi yang yang sebelumnya diberlakukan secara kumulatif, sekarang tidak lagi. Itu yang membedakan dan pastinya akan lebih rendah dibanding dengan Sepertinya suaranya terputus, Pak Ari. gimana? Sudah sekarang bagus. Oh, baik. Oh, internetnya. Sekarang sudah terdengar, Bapak? Sudah bagus. Iya. Terima kasih. Jaringannya kurang stabil, mohon maaf. Tidak, Nah, oke. Berikutnya untuk yang pegawai peserta program pensiun yang mengambil uangnya sebelum dia berakhir, ya, maka nanti tinggal dikali tarif pasal 17 dikali dengan brutonya. Next. Kemudian pun juga untuk ketika dia pensiunan mantan pegawai ya mendapatkan imbalan berupa jasa produksi tahun 2023 contohnya di sini, maka tinggal dikalikan bruto dengan tarif pasal 17-nya. Next, Mbak. Ya. Kemudian di sini ada Tuan X WNA yang bekerja pada PTC dan berada di Indonesia kurang dari 103 hari, maka dia akan dipotong 216 ya. Ini terkait konteksnya pasal 26 ya. Next. Kemudian
Ini contoh penghitungan untuk pasal 26 dengan seluruhnya mata uang asing ya. Maka kita akan kurskan dulu sesuai dengan kurs berlaku pada saat dilakukan pembayarannya. Gitu. Next. Ini untuk yang pensiunan pun sepertinya sama ya dengan tadi pegawai tetap ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi ya? Iya. Begitu mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang bisa saya sharingkan di kesempatan ini hanya mungkin terkait yang tentunya sudah pernah Bapak Ibu lihat juga di lampiran PMK 108. Saya hanya mereview kembali ya, yang mungkin apa yang perlu didiskusikan, monggo kalaupun nanti belum bisa saya berikan suatu jawaban. Nah tadi kan judul brainstorming ya Bapak Ibu ya, mungkin menjadi catatan kami, nanti coba kita sampaikan ke forum di kantor pusat kalau ada kesempatan. Demikian Pak Sony, Bapak sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Pak Sony, izin. Baik, aduh, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Pak Ari. Mungkin ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak sekalian. Tadi sebenarnya ada titipan dari Bu Debi ya, terkait dengan mungkin ada kaitan dengan Natura, tapi Bu Debi belum ada di sini ya. Ada Pak Ebi. Ada tuh, Oh Bu ada. Debi. Oh, Bu Debi ada. Mohon Silakan, maaf. Bu Debi. Silakan Bu Devi, kalau mau ditanyakan. Atau mungkin Ibu Bapak ada di, jangan ya langsung di raise hand aja atau langsung di unmute, silakan Ibu Bapak. Iya Pak, terima Bu kasih. Devi, ya silakan Bu Devi. Izin bertanya, suara saya jelas nggak Pak? Jelas, Jelas, Ibu. silakan. Izin bertanya Pak, terkait dengan Natura, kan ada yang ekualisasi objek PPH 21 dengan yang ada Natura dan yang tidak ada Naturanya itu bagaimana Pak? Untuk mencegah ke depannya nanti kalau ada SP2DK. Jadi kan kayak ada bingkisan yang diberikan ke karyawan ya pas ulang tahun perusahaan. Terus misalkan apartemen untuk karyawan tertentu. Terus fasilitas kendaraan, mobil, tol, bensin seperti itu Pak. Nah itu untuk kan kita juga ada hubungannya dengan SPT Badan tuh untuk melampirkan data nominatif Natura ya Pak ya. Nah untuk ekualisasinya nih gimana nih Pak? Jadi bingung nih apakah nanti takutnya nanti nggak sama atau gimana Pak gitu Pak. Terima kasih. Baik, izin Pak Sony saya coba jawab ya. Silakan Pak. Meskipun tidak memuaskan, tapi mungkin nanti. Ya izin Bu Debi, kalau terkait Natura kenikmatan memang sejak terbitnya PMK 66 setahu saya belum ada lagi turunannya lagi ya yang mengatur lebih detail batasan-batasan mana yang menjadi objek 21 mana tidak. Meskipun di PMK 66 sendiri sebenarnya sudah sedikit banyak sudah dijelaskan. Ya, meskipun tetap aja banyak pertanyaan dispute yang ada di lapangan. Ya mungkin kalau boleh saya jawab terkait Natura dan kenikmatan, ya prinsipnya mungkin sementara ya Bu Debi sudah mengacu kepada yang sudah dijelaskan di PMK 168, di PMK 66. PMK 66 terkait Natura kenikmatan, di situ pun seharusnya sudah lumayan jelas lah memberikan batasan-batasan. Oke, dia bisa dibiayakan ya. Ada juga yang bukan menjadi objek. Misalnya tadi terkait bingkisan. Kalau bingkisan untuk keagamaan maka tidak menjadi objek. Tapi kalau bingkisan di luar itu ada batasan 3 juta rupiah sepanjang masih
masih dalam batas tadi maka tidak dikenai. Tapi kalau ketika melebihi maka selisihnya akan menjadi objek 21 gitu kan ya. Nah, jadi nanti mungkin ya kami pun mungkin ke depan akan menjadi PR juga bagi kami untuk melakukan pengawasan terkait benar nggak nih nilai yang dibiayakan dengan menjadi objek 21. Karena kan tidak serta-merta ketika dia bisa dibiayakan menjadi objek 21 ya, gitu ya. Kemudian untuk daftar nominatif pun sampai dengan sekarang pun belum ada regulasi yang mengatur secara jelas bagaimana bentuknya. Namun informasi yang kami terima itu bisa menggunakan mirip dengan daftar nominatif biaya promosi begitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab Bu Debbie. Jadi kembali kepada keyakinan dari masing-masing baik kami sebagai Fiskus maupun dari Bapak Ibu untuk asistensi dari wajib pajaknya mungkin masih berpegang pada PMK 66 dulu nih. Sepanjang belum ada turunannya ya sudah kita berpegang pada PMK 66 dulu. Gitu mungkin yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau tidak maksimal ya, Ibu Dewi silakan. Ya, Terima makasih kasih, Pak. Pak. Gimana Bu Dewi? Ya, atau Masih ada? ada yang boleh bermain, boleh Bapak Ibu sekalian kalau pun nanti kita sebagai masukan di sini, silakan. Sepengetahuan saya waktu itu ada nota dinas nomor 40 ya Pak ya, ND terkait dengan bentuk data nominatif Natura ya Pak. Sepengetahuan saya kayak semacam nota dinas yang beredar waktu itu pertengahan tahun kalau nggak salah ya. Iya. Eh, Ya mungkin Ibu ya. apa, Yang jelas sih info yang saya dapat sih boleh mirip dengan nom promosi sih sebenarnya kemarin ya. Tapi kalau sudah ada ND resminya mungkin boleh kita cek kembali nanti. Demikian Bu Debbie. Ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya mungkin sedikit tambahan Pak. Ya silakan Pak Sony. Halo Pak Sony. Suara Pak Sony nggak ada ya? Izin Bapak Ibu. Apakah di saya saja? Nggak kedengaran juga Pak suaranya Pak Sony. Iya, Dengar mungkin dia Pak juga. Sony-nya ada gangguan juga sepertinya Bapak Ibu ya. Jelas. Terputus sepertinya Pak. Iya. Ya silakan Bapak Ibu sambil menunggu Pak Sony kalau ada lagi. Eh, Mungkin gini Pak Ari, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chatroom. Apa kita bahas itu dulu ya Pak? Boleh Mbak. Oke, ini saya coba bacakan ya Pak ya, sambil menunggu Pak Sony kembali Ya. nih. Oke, sepertinya terputus. Dari Pak Rifan. Pak mau bertanya pada saat membuat bukti potong 1721A1 di angka 19. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, ketika kita klik ambil data, muncul angka. Apakah boleh diedit manual menjadi 0? Karena asumsi saya jika muncul angka ada dua kemungkinan, yakni pegawai bekerja di 2 atau lebih pemberi kerja, atau pegawai baru pindah bekerja di pertengahan tahun berjalan. Iya. Nah, bagaimana Pak Ari? Baik. Ya, siap. Terima kasih Pak Rifan, pertanyaannya betul sekali. Di angka 19 memang sudah diakomodir dengan get data ya, tarik data. Jadi kalau yang saya pahami angka 19 itu adalah penghasilan masa pajak sebelumnya dari ketika dia bekerja di sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat di petunjuk pengisiannya kemarin memang masih bisa diedit secara ketika memang data yang kita tarik salah. Mungkin boleh dipastikan dulu ya Pak Rifan, kalau memang dia punya bukti potong A1 dari pemberi kerja sebelumnya, betul tuh dia sudah pernah bekerja dan sudah punya bukti potong,
Berarti si perusahaan yang baru wajib untuk memperhitungkan supaya bisa dikalkulasikan secara setahun, baru kemudian dihitung berapa yang masih perlu dipotong di masa pajak terakhir. Gitu. Meskipun memang secara apa aplikasi di webnya sendiri itu masih dimungkinkan untuk ditulis secara manual, diketik secara manual. Begitu mungkin Pak Rifan, mungkin mungkin dicek kembali lagi apakah memang betul hanya bekerja di satu saja atau sebelumnya pernah bekerja, begitu. Pak, izin Pak. Ya, gimana Bapak? Iya, jadi sebetulnya karyawannya bekerja di perusahaan ini dari Januari, Pak, bukan pindahan, tapi muncul Oh, bukan angka pindahan. tersebut. Jadi kemungkinan dia ada kerja di tempat lain gitu, Pak, yang sudah diterbitkan bukti potong A1. Makanya jadi ketarik gitu, Pak. Jadi seolah-olah ini kayak semacam filter. Jadi ketahuan nih, Pak, oh ternyata karyawan ini bekerja di tempat lain yang diterbitkan A1 mungkin hanya Oh, berarti Januari sampai masing-masing Juni. buat potong A1 juga gitu ya? Iya, Iya. Ya kalau case-nya seperti itu ya tanggung jawab masing-masing perusahaan sebenarnya ya. Kan ketika dia bekerja aktif dua-duanya berarti ya Pak Rifan ya? iya, Gitu. Kalau menurut saya sih jadi masing-masing perusahaan akan membuat putih potong A1. Jadi nanti dia akan mendapatkan buput A1 2. Halo? iya Pak. Berarti Begitu mungkin ya Pak dinolkan Rifan saja ya? ya, tidak apa-apa ya Pak ya. Supaya Boleh nanti nanti bisa pelaporannya diedit secara manual ya. di orang pribadinya aja gitu ya Pak ya. Iya, Oke, terima kasih Pak. baik terima kasih Pak Rifan. Oke, baik. Pak Ari, kita lanjutkan ke pertanyaan Bu Soraya ya. Jadi kalau karyawan berhenti di bulan Juli, tapi belum dibikin bukti potong A1-nya, apakah harus dibuat pembetulan? Oh, berarti di Mungkin masa Juli. Ya, izin ya Bu Soraya, berarti di masa Juli harusnya dia buat putih potong A1 ya. Kemudian dia belum buat. Nah prinsipnya kalau dia pastinya akan mempengaruhi ya. Ketika dia mempengaruhi SPT masa di bulan, dia berarti di bulan Juli, berarti masa terakhirnya bulan Juni ya. Berarti di bulan Juli harus dipotong. maaf Pak Ya, Bu, ada yang bocor. nggak apa-apa Bu. Jadi ya silakan nanti perlu buat yang jelas buat bukti potong A1 bagi si pegawai yang bersangkutan ya. Ketika ternyata mempengaruhi nilai SPT masa di bulan Juli, ya berarti perlu untuk buat betulan. Begitu Bu Soraya. Karena harusnya kan di bulan Juli sudah tidak lagi nama ibu si karyawan bersangkutan kan ya, begitu. Demikian mungkin Oke, bisa baik diterima Pak. ya Bu Soraya ya. Bu Soraya sudah ya? Oke. Selanjutnya Ibu Syafitri. Apakah ketentuan mengenai denda 20% bila tidak ada NPWP masih berlaku karena saat ini sudah bisa menggunakan NIK? Mungkin maksudnya tarifnya lebih tinggi 20% mungkin Iya, ya. betul. Iya, Iya. betul Bu Safitri ya, ketika tarif ini kita gunakan ya sudah tidak ada lagi kenaikan 20%, dan sejak NIK pun digunakan ya sebenarnya ya tidak ada lagi kenaikan 20%, meskipun secara regulasi itu belum dicabut, baru hanya nggak salah ya, pengumuman ending nggak salah dari kantor pusat. Jadi kenapa tidak dikenaikkan 2%? Karena ketika NIK-nya valid ya maka dianggap sebagai orang pribadi yang seharusnya sudah memiliki
NPWP, ataupun seharusnya NIK-nya tadi diaktifkan sebagai wajib pajak terdaftar. Begitu Bu Safitri ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, Pak. Pertanyaan dari Bu Pina. Kalau istri yang NPWP-nya gabung dengan suami, di mana 6 bulan pertama dia pakai NPWP gabungan, tapi di 6 bulan terakhir istri menggunakan NIK pribadinya. Bagaimana lembar 1721A1 yang akan dibuat perusahaan tempat istri bekerja? Apakah akan keluar 2 lembar 1721A1 atas NPWP gabung suami, dan 1 lembar lagi 1721A1 atas nama NIK istri? Nah, bagaimana Pak Ari? Iya, baik Bu Pina. Yang saya pahami ketika dia masih menggunakan NPWP si suami, ya, pun sekarang ketika dia menggunakan NIK dengan catatan data NIK-nya si istri sudah masuk di data family tax unit-nya si suami ya, maka akan muncul tuh nama si istri. Mungkin secara perhitungan tetap sama ya, berapa yang dia terima setahun itu nanti dikurangi lah dipotong. Baik tadi menggunakan NPWP si suaminya atau sekarang sudah menggunakan NIK. Kalau potong A1-nya harusnya sih 1 ya, meskipun karena toh nanti mungkin secara sistem tidak langsung tertarik ya kan. Ketarik data yang menggunakan NPWP ataupun yang menggunakan NIK-nya. Tapi pastinya di perhitungan bupot A1 itu kan bisa dihitung karena kan di pengisian penghasilan setahunnya masa terakhir masih bisa diinput secara manual. Itu mungkin sementara ya Bu Pina, yang nanti coba kita tanyakan lagi ke tim IT ya, apakah nanti akan berujung kepada 2021. Tapi kalau sementara ya pendapat saya sih 1 ya, karena pun dari pemberi kerja yang sama kan, 1 pemberi kerja yang sama, tinggal nanti identitas dipotong yang nanti akan membedakan. Selamat siang, Pak. Ya, Saya gimana Ibu? Pina. Saya Ya mau gimana tanya, Bu Pak. Pina? Masalahnya pada saat kita masuk ke DJP online yang ternya itu, Pak, input, itu kan file-nya nomor NPWP atau nomor NIK. Nah, ini kan ceritanya ada 2, Pak. Jadi waktu 6 bulan pertama, karyawan ini ngasih ke saya adalah NIK nomor NPWP suami, gitu Ya. loh. Nah, terus begitu ada yang NIK, pemadanan NIK dengan NPWP, nah terus dia minta diganti ke Menggunakan NIK ya. NIK-nya dia. Nah, saya tuh bingung sebagai yang membuat nih nanti. Apakah kalau saya fine pakai nomor NPWP, otomatis cuma keluar penghasilan dia selama 6 bulan kan, Pak? Gitu loh. Nah, nanti efeknya gimana ke SPT pribadinya dia? Karena kan dia pasti nanti, walaupun nanti dia lapornya sebagai gabungan ya Pak ya, di SPT suami, tapi kan ada lembar yang menunjukkan penghasilan dari istri 1 pemberi kerja. Nah, di situ tuh masuknya cuma 6 bulan yang sesuai NIK dia atau bagaimana nih Pak? Ini yang saya bingung. Maksudnya izin Bu Pina, ketika Bu Pina butuh potong A1, Iya. ya gitu ya. Kan kita input tuh namanya kan, anggaplah menggunakan NIK nih, karena udah membuat pakai NIK kan ya. Iya. Yang menjadi masalah itu di mananya Bu? Ketika get datanya Masalahnya, ya. iya, get datanya pada saat saya masukin NPWP, keluar get datanya cuma 6 bulan nih penghasilan dia nih Pak. Get data Terus saya yang masukin lagi, yang dengan NPWP suami NPWP itu. ya. Oh. Itu masih bisa diinput manual nggak ya? Nah, saya belum coba kalau import Pak. Kalau manual sih import. yang pakai otomatis itu sih nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, karena ketika get data langsung muncul ya. Betul. Yang di slide masih terakhir. Baik, terima kasih Bu Pina. Nanti coba kita tanyakan lagi ya. Iya. Jadi Siang Bu Pina, Bu, kalau menurut saya tetap pakai NPWP suami saja, karena kan NPWP istri gabung suami. Nah, masalahnya 6 bulan terakhir dari bulan Juli sampai November, saya membuatnya NIK istri sesuai dengan permintaannya dia gitu loh. Apakah saya harus melakukan pembetulan yang Januari sampai November atau bagaimana? Ini yang membingungkan nih. Iya, baik. Izin nanti Biar ini kan sama. terkait sistemnya Bu Pinanya.
Betul, Kalau Pak. secara penghitungan sama kan, secara penghitungan Betul, tidak betul, berubah. betul. Dan Setahun, pun di si suami pun tinggal melaporkan ya, sebagai penghasilan betul, final dari pemberi satu pekerja ya. betul. Tinggal nanti secara sistem ibu dipotong A1-nya karena ketika kita get data, ketika dia yang muncul hanya yang menggunakan NPWP ya, gitu kan ya. Betul. Itu Bu ya, yang menggunakan Ya, nick-nya betul, nggak Pak. muncul gitu ya. Ah, Tapi ketika ibu buat Bupot A1, ibu pakai nick atau pakai NPWP? buat bukpot A1 bulanan, tahunan. Yang Tahunan, tahunannya. yang tahunan. Nah itu, kalau saya jadi bingung, Pak, karena 6 bulan Lah ya pertama dia enggak. Oh, NPWP. ketika ibu pakai nick hanya muncul nick saja gitu ya. Ketika pakai NPWP Betul, hanya muncul NPWP saja. Oh, betul, gitu. Pak. Baik, baik, baik. Betul. Baik, baik. Ini sepertinya pun sudah pernah ditanyakan sebelumnya, tapi kami belum dapat jawabannya ya. Iya, Pak. Nanti ketika kita dapat solusinya kita sampaikan ya Bu Pina ya, Iya, mungkin Pak. melalui Bu Debi atau Bu Varianti ya. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Pina. Ya. Baik, Pak Sony kelihatannya sudah bergabung lagi. Betul, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Far di operator. Ini saya sempat keluar, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang ya. Ada kebetulan di jalan di depan itu alat beratnya menghantam tiang internet. Habis Oh semua iya, itu siap. keluar semua orang di sini. Aman Pak. Mohon maaf. Ya, mohon Aman Pak maaf. Sony, monggo Pak. Terima kasih ya. Ini saya pakai tethering ini saya mau nggak mau. Semoga bisa diterima suara saya ya. Oke, tadi saya tinggal sama Bu Devi ada beberapa pertanyaan. Terus yang di chat tadi sudah dijawab berapa Iya, ya? sudah kita Boleh mulai tahu? ke kolom chat Pak. Terakhir dari Bu Pina, sekarang kita masuk ke Iya. Pak Abdul Pak Ghaffar Abdul ya. Ghaffar, Abdul, ya. oke, Pak Abdul Ghaffar. Monggo silakan. Dilanjut pertanyaannya tuh. Iya, baik. Dari Pak Abdul Ya, Ghaffar, izin Pak. Gimana Bu, saya Ibu membacakan? saya sebutkan saja ya Pak ya. Oke. Boleh Dari silakan Ibu. Pak Abdul Ghaffar, berarti PP 21 masa Desember seperti biasa review setahun. Lantas dari kertas kerja Excel, apakah ada format impor untuk lapor di DJP online? Sebagaimana yang sudah selama ini. Oh, maksudnya untuk setahunnya apakah bisa ekspor gitu loh Pak Ari? Iya, setahu saya ada skema impornya ya, Pak Abdul ya. Baik yang bulanan maupun yang tahunan sudah ada skema impornya. Kalau nggak salah di Bupot A1 pun ada template terkait impor A1-nya. Oke, baik berarti Untuk bisa tugas diimpor ya atas, Pak. iya, gitu. Oke. Untuk Lanjut Excelnya pertanyaan Ibu. belum dapat sih Ibu. Kalau Excelnya saya belum terima nih. Nanti mungkin coba dicek biasanya di akomodir pajak.go.id terkait format kertas kerja ya, atau di Bupot A1 sendiri. Begitu ya Pak Abdul ya, yang jelas ada skema impornya sih. Baik, selanjutnya dari Suryani. Pada bulan Desember 2024 untuk bukti potong A1, apakah sama prosesnya seperti tahun sebelumnya sebelum ada TER? Ya, Ibu Suryani izin, jadi di masa Desember sebagai masa pajak terakhir, maka kita akan menggunakan tarif pasal 17. Tadi yang sudah saya coba ilustrasikan di depan. Jadi nanti Bu Suryani menghitung akan menggunakan tarif pasal 17. Seperti biasa, berapa setahun penghasilannya, didapatlah berapa penghasilan pajaknya, dikali tarif pasal 17. Kemudian diperhitungkan dengan yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Misalkan Januari sampai dengan November ya, maka didapatlah berapa yang masih harus dipotong di masa Desember. Bisa menjadi kurang bayar atau bisa menjadi lebih bayar. Jadi nanti di masa Desember Bu Suryani tidak perlu membuat budi potong TER bulanan Desember. Langsung membuat budi potong A1-nya tahunan. Gitu Bu Suryani, mudah-mudahan bisa diterima ya Ibu ya. Bagaimana Bu Suryani? Oke, masih ada pertanyaan?
Oke, Bu Far, lanjut ya. Ini ada Pak Leander Resadatu. Begini, Pak Ari, kalau misalkan dari Januari Oktober masih menggunakan NPP istri, tetapi di bulan selanjutnya menggunakan NPP-nya, maaf, tapi di bulan selanjutnya NPP sudah dicabut NPP-nya. Istri tadi berarti ya. Bagaimana pembuatan bukti potong 1721A1-nya? Apakah tetap menggunakan NPP atau NIK? Karena NPP-nya sudah tidak valid. Enggak akan bisa masuk ya. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Iya. Ini Ya kalau misalkan dari Januari sampai Oktober ini nggak ada di masih kolom chat ya Pak? eh ini Pak saya Sony ada keluar. kelihatannya ke skip, Pak. Kelihatannya ke skip habis pertanyaan Bu Suryani ke Pak Titis dulu. Oh, Pak Titis ya. Oh, oke. Oh, ada lagi ya? Iya. Ya dibaca dulu aja. Eh, Sebelum Pak Leander. oh, yang kita lanjut ke Pak Resa dulu ya, yang tadi tanggung ya, Pak ya. Oke. Ya, ya, ya. Pak Resa, Kalau ada Pak misalkan Ari di bawah soalnya. Oh, di Ke skip bawah. pertanyaannya. Iya, eh, nanti kita baru lanjut ke atas lagi. ini yang nomor di tempat saya, makanya saya yang tadi di Leander itu. atas sudah. Oh, Pak Leander betul. Iya, di sini. Pak. Leander Resadatu ya Ya, Pak betul. Rusdiono. Pak Iya, Leander betul. Putra Pak Rusdiono nih, Pak. Kalau misalkan dari Januari atau Oktober, Iya, Januari Oktober menggunakan PP istri, ya, tapi di bulan selanjutnya NPP NPP-nya sudah dicabut. cabut. Berarti Bagaimana NPP istri bukti tadi potong ya. satunya? Oh, Apakah ya tetap berarti menggunakan mungkin NPP? maksud dari Pak Leander, mungkin sebelumnya dia, ya, kemudian nanti suaminya, maka si NPP si istrinya kan dia dihapus. Nah, berarti Oke. ketika dihapus, maka secara administrasi tidak bisa lagi digunakan NPP si istrinya kan. Maka Betul. dia Terputus, Pak. Suara Pak Ari terputus. Bu Far dengar? Bu Far nanti dengar Dengar suara, Pak Sony. dengar Dengar suara Pak. Pak Ari. Dengar suara Pak Ari iya. dengar. Iya, Pak. Oh, Pak Ari terputus sepertinya. Suara Pak Ari Oh, Oh, udah. dari kami terputus ya. Oh iya iya iya. Sudah Pak, Mohon udah maaf Bapak. kedengaran lagi. Sudah dengar sekarang. Oke, sekarang. Iya. Ya, kita lanjutkan lagi masih ke Pak Leander. Oke. Jadi mungkin Ya. ketika sebenarnya masih menggunakan PP masing-masing, ya kemudian mungkin si istrinya mau bergabung dengan si suami, maka MPP si istri kan dihapus. Nah, Betul. harusnya dia akan menggunakan NIK si suami, begitu. Nah, nanti tadi sama seperti yang pertanyaan Bu Pina akan menjadi kendala ketika dia buat bukti potong A1-nya ketika dia menggunakan NIK-nya sendiri, dia nggak ketarik nih bukti potong yang sebelumnya menggunakan NPWP. Nah, hal ini masih akan coba kita tanyakan ya Pak Sony, Pak Leander, untuk solusi seperti apa? Apakah Solusinya, betul, perlu Pak. disampaikan secara sistem ke tim di kantor pusat atau seperti apa? Yang jelas secara perhitungan masih sama menggunakan terbulanan, tinggal nanti subjeknya kan yang sebelumnya menggunakan PP tinggal menggunakan NIK-nya si istri dengan catatan sudah ditambahkan di FTU-nya si suami. Iya, ada kemungkinan itu Pak terjadi itu. Iya. Bisa. Betul. Tinggal solusinya Begitu saja. mungkin solusinya masih Ya. belum temu nih Pak Sony. Mohon izin. Oke, ya. Pak Leander, oke, begitu ya Pak ya gambarannya. Pak Leander masih di sini? Gitu ya Pak. Oke, sip. Oke, thank you. Jadi masih nanti solusinya nanti dibicarakan dulu Pak di pusat ya, di DJP demikian. Karena itu sedang case itu ya. Memang Iya. nggak akan bisa masuk. Terkait sistem saja sebenarnya. Secara itu kan tetap Ya. sama. Sama ya. Oke. Gitu ya Pak Leander? Masih ada ditanyakan? Udah Pak. Terima Sip kasih. ya. Oke, thank you. Sama-sama.
Oke, lanjut ya. Gimana yang tadi Bu Far? Silakan yang skip tadi. Iya, Ke Bu kita Suryani lanjut ya, setelah Bu Suryani ya. Oke, dari Bu. Pak Titis. Jika pada masa Desember ternyata lebih bayar, itu bagaimana perlakuannya terhadap si karyawan dan pemberi kerja? Terima kasih. Hmm. Oke, Ya, silakan Pak. Bu Titis izin tadi sudah sebuah tersinggung juga ketika lebih bayar, kewajiban dari si pemberi kerja itu mengembalikan. Nanti si karyawan ya tinggal laporkan tuh penghitungan bobot A1-nya itu berapa yang yang terutang dalam setahun. Yang telah dipotong itu akan menjadi kredit pajak di SPT orang pribadi si karyawannya. Bagi si pemberi kerja, ke atas kelebihan potong tadi itu bisa dikompensasi di masa berikutnya. Oke. Begitu Bu Titis ya. Berarti sama ya Pak Ari ya, seperti dulu Jadi ya. nanti di SPT tahunan si karyawan, iya di SPT karyawan tetap tidak menjadi lebih bayar karena kan sudah dikembalikan nih. Jadi yang dia pindahkan di bobot A1-nya sampai dengan yang terutang setahun tadi. Oke. Tapi tetap di return Pak ya. Jadi tetap nihil yang di SPT si orang pribadinya. Oke. Mungkin gini Pak Ari, ada Begitu kurang lebih ya Bu kebingungan Titis. di Pak Ari, mungkin saya tambahkan karena ada kebingungan karena di form 1721 A1 sekarang itu ada tertulis lebih bayar. Jadi bingung sepertinya. Waktu awal kita pikir lebih bayar itu nanti yang harus ngurus Kembalikan. itu si pegawai yang bersangkutan. Awalnya seperti itu, karena ada tertulis seperti lebih bayar di nomor berapa itu ya, di 1721 A1. Iya. Cuma kalau begitu Pak. Iya, kalau dia karyawan yang menjadi kewajiban mengembalikan itu pemberi Perusahaan. kerja Ibu. Sudah register di PMK 18 Ya. maupun PP 58-nya. Harus perusahaan yang kembalikan. Jadi nanti yang telah dipotong itu akan menjadi kredit. Misalkan dia di bobot A1-nya nilai 1 juta, ya kan ya. Nah, nilai 1 juta itu kan telah dipotong kan ya. Itu akan menjadi kredit pajaknya. Ya. Yang kelebihan potongnya itu akan dikembalikan Kepada karyawan ya. Kalau dua-duanya LB, si pemberi kerja membalikan, di SPT-nya LB juga, maka double kembaliannya. Nah, mungkin yang di 721 orang pribadi, mungkin dia melakukan pekerjaan bebas, itu bisa jadi menjadi lebih bayar, karena kan dia nggak dapat betul-betul A1 kan ya, karena dia menghitung sendiri kan penghitungan orang pribadinya. Begitu mungkin Bu Varian. Oke, baik Pak Ari. Lanjut ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Oke, pertanyaan dari Bu Sylvia, jika SPT masa Desember lebih bayar, apakah akan diperiksa? LB Desember, apakah bisa dikompensasi ke Januari? Silakan Pak Ari. Ini dari sisi pemberi kerja kan ya. Kalau dari Ya, sisi pemberi ya, kerja kan betul. dia di komen. Iya, Ya. harusnya. 21 kan tidak ada mekanisme pengembalian, hanya kompensasi ke masa berikutnya. Begitu. Apakah bisa diperiksa? Ya bisa saja ketika memang ada hal-hal yang menjadi trigger dari KPP untuk melakukan pemeriksaan. Begitu. Begitu Bu Sylvia ya. Bagaimana Bu Sylvia? Baik. Bagaimana Bu ya? Baik Bu Sylvia. Bu, maaf mau nanya. Lanjut ya Pak. Bubar. Sony, aku ada yang mau tadi silakan Oh iya, oke, silakan. Bu, silakan Bu. Ini LB-nya karena perhitungan dari Januari sampai November itu kan menggunakan TER. Ya. Begitu di Desember, kita menggunakan tarif pasal 17. Jadi beberapa karyawan memang Januari sampai November itu menggunakan TER, misalnya totalnya 2,3. Tapi begitu di Desember, untuk angka setahunnya dia seharusnya cuma dipotong 2,1. Jadi selisih 200. Iya. 200 ya itu nanti kan muncul tuh di A1-nya dia. Itu ya, apa memang harus begitu ya? Ya.
Ya betul Bu Sylvia. ya. Secara perhitungan izin ya Bapak Anin, kalau ada yang kurang boleh tambahkan. Izin Bu Sylvia. Iya. Memang secara perhitungan di puput A1 memang demikian. Memang status lebih bayar di situ artinya kelebihan potong. Ya, kelebihan potong yang Ya. dan misalkan ada yang hanya 1 juta dipotong 1.100.000 dan 100 yang akan dikembalikan. Iya. Ya. Nanti yang dilaporkan di SPT si karyawan nilainya 1 juta. Nah, dan yang menjadi kredit pajak pun sama nilainya 1 juta. Jadi SPT tetap nihil. Nah, kelebihan potongnya itu akan dikembalikan oleh si pemberi kerjanya. Iya, Nah, ke gitu. Jadi karyawannya di ya. SPT-nya si karyawan tidak menjadi lebih bayar, tetap nilainya kurang bayar, kemudian telah dipotong senilai yang telah dipotong tadi, begitu. Iya, betul. Menjadi kredit pajaknya. Iya, setuju. Kalau Demikian untuk Bu Sylvia ya. iya, untuk sebagai pemberi kerja mengakibatkan jadi LB, Pak. Kita akan diperiksa Ya, ya. dari sisi pemberi kerjanya bisa menjadi SPT-nya bisa lebih. Iya, nah itu akan diperiksa nggak Bisa ya? dikompensasi ke masa berikutnya. Januari ya, bisa ya, Iya. Januari 2025. Betul. Oh gitu. Oke. Oke Pak, terima Begitu Ibu. kasih. Terima Ya. kasih. Kalau pemeriksaan itu ya domainnya sana ya Bu ya, kita nggak tahu. Oke, lanjut ya. Setelah Bu Sylvia, Bu Indah ya. Betul Bu Far. Pak Freddy, Pak Sony. Oh Pak Pak Freddy. Oh Freddy dulu. salah saya. Kenapa bisa skip semua ini ya? Aku bacain aja nggak apa-apa Pak Sony. Oke. Ini Bu Far aja. Saya melihat di Ibu Pot tidak mengakomodir perhitungan gross up untuk yang A1 tahunan. Ya. Ya, baik. Saya rasa di bulan Desember ini banyak perusahaan yang PPh 21-nya lebih bayar dengan perhitungan TER karena mekanisme TER menggunakan seluruh penghasilan bruto yang disetahunkan. Beda dengan sebelumnya untuk bonus dan THR tidak disetahunkan. Pertanyaan saya, ada nggak solusinya supaya tidak lebih bayar di Desember? Karena di contoh PMK itu THR-nya di Desember, sedangkan perusahaan membagi THR mengikuti ketentuan pemerintah yaitu H-7 sebelum hari raya. Gitu, Pak. Oke, baik, izin Pak Freddy. Ketika di masa Desember betul menggunakan tarif pasal 17 kan dia. Ketika dia dapat bonus atau THR di masa Desember, kan harusnya dia tidak ikut disetahunkan kan ya. Senilai berapa bonusnya, berapa THR-nya, itulah yang akan ditambahkan di gaji rutinnya yang setahun gitu kan ya. Nah, tinggal nanti di Bupot A1-nya saya belum melihat lagi skema di skema impornya apakah memungkinkan dia bisa di cross up ya ketika untuk yang masa Desember. Gitu ya Pak Freddy ya, mungkin menjadi PR lagi buat saya. Tadi yang pertama Bu Vina ya, kemudian Pak Freddy. Kalau yang bulanan sudah diakomodir kan ya Pak Freddy ya, ada tinggal kita checklist cross up langsung bisa skema gross up-nya bisa kita hitung. Halo. Ya. Dengan Pak siapa ini? Pak Freddy, Freddy, silakan Pak. Pak Freddy. Oke, Pak Freddy. Iya, maksud saya Pak, kalau di tahunan yang saya lihat saya pengen tahu seperhitungan untuk A1-nya baik di kalkulator pajak itu yang .go.id itu nggak ada. Terus untuk saya kan metodenya upload ya. Nah, itu saya juga pengen tahu apakah soalnya kadang-kadang hasil perhitungan kertas kerja saya dengan Ibu Pot PPh 21 per bulan tuh selisih 1-2 perak gitu. Nah, akhir tahun kan jadi bikin sakit kepala kan. Cuma selisih 1-2 perak, 4 perak kayak gitu. Jadi saya pengen angka fixnya berapa sih yang dari DCP, ternyata nggak ada. Jadi di Desember itu berdasarkan hitungan kertas kerja kita kalau yang metode upload gitu. Nah, masalahnya
dengan TER ini saya melihat pasti banyak perusahaan di Desember itu lebih bayar. Karena kenapa? Pada saat THR tahun 2024 itu kan mungkin dibayarnya di Maret ya, kalau nggak salah. Maret itu penghasilan sistem TER itu kan seluruh penghasilan bruto disetahunkan. Nah, sedangkan yang beda dengan yang tahun sebelum 2004 itu kan 2004 ke bawah itu kan perhitungannya hanya penghasilan teratur saja disetahunkan, Ya, kemudian setahun. ditambah penghasilan Betul. tidak teratur. Hmm. Nah, sehingga tiba-tiba di bulan ada pemberian THR itu melonjaknya dari karyawan yang ternya cuma berapa persen kenanya jadi Iya, melonjak bisa sampai 2 atau 3 kali lipat gitu loh. Iya, betul. iya, iya. Nah, sehingga pada saat Desember dikalkulasi ulang, udah pasti Hmm. otomatis lebih bayar. Hmm. Apalagi jika mungkin ada perusahaan yang memberikan bonus tidak di Desember, tapi misalnya di bulan Juni atau Ya, Juli atau apa. Nah, itu ada selesai. nggak Pak kiat-kiatnya? Maksudnya kalau kejadian kayak gitu lagi, udah pasti Hmm. nanti tiap tahun pasti LB. LB lagi. LB terus gitu loh Pak. Apakah boleh Hmm. digeser gitu loh Pak? Hmm. Digeser kemana maksudnya Pak Freddy? Maksudnya gini, pembayaran THR tetap jalan, tapi PPh-nya itu maksudnya Hmm. biayanya itu Oh, diamortize. nanti kan lewat nanti itu. Oh, Jadi misalnya nih, katakanlah kita kalau secara komersial itu kan kita accrue dulu kan, nyatet setiap bulan untuk Ya, pencadangan kan. Jadi misalnya betul. katakan THR hmm. dibagi di bulan Maret, berarti kan ada biaya yang diakuin Januari, Februari, Maret. Februari. Nah, itu yang dikalkulasi dulu. Mungkin Pak Sony kan ahli di PPh 21 tuh, jadi tahu tuh. Nah, Januari sampai Maret kita bayar dulu untuk yang secara ininya masuknya di eh, pas saat SPT masa Maret kita akumulasi dari Januari sampai Maret. Nah, baru April sampai Desember setiap bulan. Nah, kemungkinan itu memang nggak akan jadi lebih bayar gitu. Emang boleh Pak Nah, Ari? itu makanya bolehnya. Nanti Pak Iring itu. Iya, ya seharusnya tidak seperti itu ya, ya apa adanya sebenarnya. Makanya, Nah, itu. Nah, ya apakah ada karena kemarin solusinya? ya yang disampaikan kantor pusat memang seperti itu ya, Pak Freddy. Karena katanya mereka sudah memperhitungkan sedemikian rupa rumus tarif cara tadi. Dan awalnya mereka bilang justru dengan TER ini untuk meminimalisir lebih bayar. Awalnya ya Bapak ya. Tapi Iya, ternyata kan banyak di lapangan justru sebaliknya malah menjadi banyak yang lebih bayar karena mungkin tergeser tuh apa Iya, iya. iya. penghitungan Pengertian, 21-nya. pengertian, ya. Ya mungkin ini sebagai masukan Dari- juga ya Pak Freddy buat kami ya kalau memang ya ya mungkin akan menjadi eh, apa beban mungkin ya kalau setiap tahun menjadi lebih bayar itu kan ya atau menjadi apa ya secara cash flow mungkin ya seluruh perusahaan yang terganggu ya nanti. cash flow mungkin kenapa harus motong lebih banyak kalau memang Iya, menjadi nanti lebih lebih. bayar gitu ya mungkin ya Pak Betul. Freddy. Iya, baru kali ini saya untuk Ya, hitungan ini PPh 21 itu tahun ini baru lebih bayar, biasanya Lebih kurang terus ya. bayar. ya betul Pak Freddy. Ini kan tahun Baik. pertama ya makanya pernah Iya, dilaporkan ya. Baru ketahuan ini semuanya. iya pasti nanti akan ada lagi lah Iya, 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 iya. perbaikan-perbaikan ataupun ada apa dengan banyaknya masukan dari eh, pelaku usaha, perusahaan, pastinya tim di kantor pusat bisa jadi ada regulasi berikutnya gitu ya Pak Freddy ya Pak Sony. Bisa, makasih. Tapi sebenarnya di awal sudah kelihatan kok Pak. Kalau misalnya ini kelihatan pasti lebih. Iya, Sebenarnya loh ya, betul. kalau kita analisa itu pasti lebih. Cuma lebihnya nggak Iya, terbayang kalau seperti Pak Freddy sudah ngitung cukup besar ya lumayan itu mengganggu juga kan. iya, Oke, berarti betul. apa ini nanti Pak Ari? Nanti di solve belakang. Iya, Itu tadi ya dulu. baik. Gitu ya. Ya, Oke, terima kasih. terima Gitu aja kasih Pak Pak Freddy Freddy. ya. Makasih Pak Freddy. Bagus, Baik, Pak. Terima kasih. bagus sekali. Oke, next. Bu Far, monggo. Saya Ya, next pertanyaan dari Pak Misgianto. Pelaporan PPh 21 masa Desember 2024 atau tahunan, apakah menggunakan UPOT atau ISPT atau Cortex? Nah, gimana Pak Ari? Ini udah nyinggung Cortex. Cortexnya belum rilis Pak Mis. Mohon bersabar. iya. Eh, Saya juga mau tetap tanya masih itu tadi Pak. menggunakan ibu pot ya.
Bapak atau Ibu, Bapak kayaknya, Pak Miskianto tetap untuk Desember 2024 masih menggunakan Ibu Pot. Ya, sampai nanti kita rilis Cortex, tentunya akan ada mungkin pengumuman ataupun siaran pers ataupun rilis secara resmi dari kantor pusat. Iya. Begitu. Sama Pak. Begitu ya. Terima kasih Saya Pak. mau lari. Ya, sama. Sama satu Oke, lagi next. Pak. Oh, silakan, satu lagi. Pak. Silakan, Pak. Nah ini Pak, untuk penghitungan yang NIK ini kan apakah sudah berlaku bahwa NIK itu diakui sebagai NPWP? Badan kan? Oh iya, sudah. Bukan Iya, sepadan, maksudnya sudah NIK Bapak. ini kan, jadi kita nggak perlu pakai tarif 120% lagi ya? Betul. Enggak, tidak Bapak. Jadi kan kita Iya. kan yang NIK itu belum ngurus NPWP, istilahnya belum punya NPWP. Tapi dalam artian belum sepadan, artinya cuman benar-benar modal NIK aja, apakah itu tarif PP 21-nya itu pakai tarif norma atau kali 120% gitu Pak? Iya. Ya, tadi pertanyaan sebelumnya sudah kita singgung ya terkait kenaikan tarif 20% untuk yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Dari pengumuman yang kami terima, ya meskipun ini belum secara resmi ada perdirjennya, NIK-nya sendiri tadi kita anggap ketika dia valid, catatannya ya ketika NIK-nya valid, ya karena Bupod 21 kan kalau nggak salah dia juga memvalidasi NIK-nya ya, ketika tidak valid maka dia bisa membuat bukti potongnya. Nah, ketika NIK-nya valid maka dianggap sebagai orang pribadi yang seharusnya sudah mengaktifkan NIK-nya sebagai wajib pajak terdaftar. Begitu. Siap. Begitu Ya, Pak Mis. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, kita lanjut ke Ibu Indah Permatasari ya. Indah. Jika di Januari-Maret pembuatan bukti potong dengan nomor NPWP, lalu April-November dengan NIK, ketika mengerjakan bulan Desember dengan NIK, data PPh yang telah dipotong Januari-Maret tidak terbaca, berarti data NPWP dan NIK masih belum sinkron. Oh, ini seperti di pertanyaan yang Ibu Pina tadi ya, Ibu Pina. Ibu Pina ya Pak ya, kurang lebih ya. Iya. Izin ya Jadi Bu ini Indah, kita coba tanyakan dulu ya ke kantor pusat solusinya seperti apa, atau nanti di sistemnya akan dirubah, diakomodir, atau nanti seperti apa, coba kita eskalasi ke kantor pusat ya Bu Indah ya, solusinya seperti apa. Oke, itu Indah ya. baik. Ya. Kita lanjut ya Pak. Ya, silakan. Ke Ibu Sylvia, pertanyaannya, Bupot A1 2024, apakah masih perlu tangan basah? Terima kasih. Bupot A1 kan sudah elektronik aja, menggunakan Bupot A1 yang sudah disediakan di web, ya kan di situ pun sudah ada pengaturan penandatangan ya, penandatanganan. Seharusnya tidak perlu lagi sih menggunakan tangan basah. Tapi nanti coba kita cek lagi ya Bu Sylvia ya. Ya, baik. Kita lanjut ya Pak. Pertanyaan Ibu Indah Permatasari lagi nih. Untuk pengisian gaji karyawan Desember langsung dipilih tahunan, bukan masa. Dan di kolom tahunan biaya jabatan masih diisi manual. Ya. Ya, betul Bu Indah, langsung pilih tahunan ya. Nanti diisi sesuai dengan formnya. Pilih kan ada nanti divalidasi dulu ini karyawannya gitu kan ya. Nah, ketika memang kolomnya tadi masih bisa diisi manual, silakan ya. Dengan merefer ke regulasinya kan maksimal 6 juta setahun atau 5% dari brutonya ya. Kalau dia mungkin kalaupun di situ belum mengkalkulasi, berarti bisa dihitung diisi secara manual. Bisa ya. Iya. Begitu ya Bu Indah ya.
Karena saya pun baru hanya melihat simulasi, belum melihat realnya ya Jun ya Bapak Ibu sekalian. Hanya baru melihat simulasinya, panduannya seperti itu. Ketika memang Bapak Ibu menemui kolom-kolom yang masih bisa diisi manual, ataupun tadi dia get data, tapi di kolomnya masih diberi ruang untuk mengisi secara manual, ya berarti monggo saja digunakan. Oke. Oke ya. Begitu sementara Bu Indah seperti itu. Lanjut Baik, kita ya. lanjut ya Pak Ari. Ya. Pak Ya, Sony monggo, ya. Ibu. Lanjut Ya, aku. pertanyaan Ibu Evi Chan. Izin bertanya, apakah pada saat SPT tahunan karyawan, bukti potong PPh 21 bulanan dari Januari sampai Desember 2024 harus diisi di lampiran 2 SPT 1770 ya Pak? Untuk penghasilan istri bersifat final, apa harus diisi juga bukti potong PPh 21 bulanan dari Januari hingga Desember pada lampiran 2 SPT 1770 Pak? Ini seteknis ini. Ya, untuk teknis pengisian Bu Evi untuk tahun pajak 2024 ini masih sama ya, masih menggunakan untuk orang pribadi masih bisa menggunakan e-filing atau menggunakan e-form ya. Jadi betul harus kita isi berapa bukti potong yang telah dipotong dari si pemberi kerja ataupun bisa secara pre-populated data ya, get data bukti potong dari si pemberi kerjanya. Iya, iya, iya. Tuh. Kalau tidak ada di pre-populated berarti manual kita ngisi, Ya, Pak. tinggal isi manual saja. Oke. Jadi untuk tahun pajak 2024 ini masih menggunakan DJP online begitu. Dan Gitu ya. pengisian masih sama seperti tahun lalu gitu ya. Oke, Bu Evi. Jelas ya. Sip. Masih ada? Habis nih saya punya saya cerita tadi. Oh, masih ada ya? Masih Ada Pak Sony 5 pertanyaan? lagi. Banyak. Ada dari Ya. Ibu Kiki. Oh, Bu Kiki. Oke. Jika ada karyawan Januari sampai Juli adalah karyawan tetap. Tetapi di bulan Desember dan sampai dengan Agustus sampai dengan Desember jadi karyawan harian lepas. Terus buat pembetulan di bulan Agustus dan jika lebih bayar dapat dikompensasi ke Desember. Dan jika lebih bayar dapat dikompensasi ke Desember. Bentar. Begini. Yang saya pahami bukti potong A1 kan hanya buat pegawai tetap gitu kan ya. Yeah. Jadi Januari sampai dengan Juli ya karyawan tetap berarti bukti potong A1-nya harus dibuat wajib disampaikan di bulan Agustus. Berarti kan bulan Juli sebagai masa pajak terakhir ya harus disampaikan ke si karyawan bukti potong A1-nya paling lama di bulan Agustus. Oke. Nanti di Agustus sampai Desember berarti menggunakan tarif teh harian. Oke. Tarif teh harian. Nah, nanti yang dilaporkan di SPT gitu ya. Ini dengan catatan dia dibayar harian ya. Kalau dia dibayar bulanan berarti menggunakan tarif bulanan. Ini Kalau dia pertanyaannya terbulanan ya. Pertanyaannya ambigu ini Pak ya. Januari Juli mungkin dia sebagai karyawan tetap, and then mungkin resign atau keluar, dan di starting Agustus sampai Desember menjadi harian lepas. Itu sudah terpisah dua itu. Iya. Ya mungkin dia pindah kerja ya mungkin ya Pak Bisa Sony ya. jadi, Ya, iya. pindah kerja ya sudah berarti yang harian ya harian saja. Iya betul. Menurut saya loh ya, nggak bisa digabung Pak, nggak bisa. Iya. Perhitungannya kan sudah beda. Iya, beda. Karena dia harian nggak ada masa pajak terakhir ya soalnya. Nah betul, langsung begitu. Oke, begitu gitu ya. Ini apa pertanyaan apa? Dan jika lebih bayar dapat dikompensasi ke Desember. Sama, kalau kompensasi kan tetap bisa ya Pak ya? Bisa, betul. Oke, sip. Next. Baik, next ke, wah ini nggak ada namanya nih.
4436 ya, 44361 ya. Iya. Jika suami sudah tidak bekerja, apakah istri bekerja masih pakai NPWP suami? Ya, boleh Masih ya? saja. Jadi kalau sepanjang ini dia menggunakan NPWP suami, berarti kan dia gabung sama suami itu, ya kan? Berarti si istri kan tidak punya NPWP sendiri, ya Oke, boleh masih gunakan karena kan sejatinya kan kita menganut sistem apa bapaan. satu kesatuan ekonomis ya. Jadi hanya Indonesia. kepala keluarga yang wajib melaporkan SPT-nya gitu. Boleh masih menggunakan NPWP si suaminya atau NIK si suaminya sepanjang NIK si istrinya sudah ditambahkan di situ, ya. Kalau kecuali kalau suami sudah meninggal ya Pak. Ya, atau kalau mau si istrinya buat sendiri BPP-nya, Ya, kemudian si suami ditanggung oleh si istrinya, ya, begitu. sip, gitu ya. Ke Ibu atau Bapak 44436. Oke, Bu Yanti, Safitri. saya lanjutkan ya. Saya ada kelihatan. Dari Pak Ibu, Bu Oh, Safitri Syafitri. dulu Pak kayaknya. Untuk karyawan ekspatriat nih Pak ya, bila di Maret sudah dibuatkan A1, tapi kemudian ada muncul tagihan naturalnya di bulan Mei, apakah harus dibuatkan A1 kembali? Disetahunkan nih dalam kurung. Di bulan Mei atau bagaimana ya? Sebentar. Kalau ekspatriat di Maret Bu sudah Safitri ada dibuatkan nggak di sini? A1. Bu Fitri, silakan tanya. Bu Fitri masih ada sini? Iya. Pak Ari mau tanya nih. Berarti di Ya Pak, ada Pak. dia Ya silakan. ya ini Pak, gimana silakan ceritanya Pak Ari. Bu Safitri? Dia pindah ke luar negeri atau nggak kembali lagi? Iya, pindah ke luar negeri nggak kembali lagi, tapi kemudian baru ada tagihannya, Pak, Tagihan ke ke kita. Jadi kan dia kan Perusahaan. menggunakan mobil, driver, gitu kan itu kita pihak ketiga. Jadi baru tagihannya Ya. itu baru datang. Gitu. Oh enggak. Gimana tuh ya? Tambahan berarti itu ya? Iya, tambahan. Sebenarnya di bulan yang sama atau tambahannya? Kejadiannya sih kan di bulan yang sama sebelum dia keluar ya, tapi tagihan itu kan biasa datang telat ya. Ya. Ya Jadi dia mungkin baru datang dibuat tagihannya. pembetulan Revisi, mungkin ya Pak Revisi, Pak. Bu Iya. Safitri ya. Jadi bupot A1-nya dibetulkan. Revisi. Oh, bupata satunya berarti dibetulkan di bulan dia Iya. keluar ya. Betul. Oh gitu. Baik Pak, makasih. Sip. Iya, terima kasih Ibu. Next ya. Bu Oke, Fitri. Bu Preti sekarang. Bagaimana dengan pelaporan? Kita masih ada beberapa ya. Kalau nggak cukup nanti kami list, nanti kami kirimkan ya Pak. Nanti untuk boleh Pak. Sip. Kami selesaikan sesuai waktu jadwal kita. Kasihan Pak Ari nanti. Oke, Bu Preti sekarang. Bagaimana dengan pelaporan pekerja-pekerja yang tidak memiliki NIK valid? Apakah satu BHT 21-nya, withholding tax-nya ya Pak ya, harus dipotong PPh 21 dengan tarif lebih tinggi karena tidak memiliki NPWP, mengingat peraturan mengenai ini masih ada, namun pada sistem pelaporan PPh 21 kolom untuk pelaporan menggunakan tarif lebih tinggi sudah tidak ada. Withholding tax 21. Yang kedua, ada dua pertanyaan Pak. Yang dua, bagaimana dengan pelaporan PPh 21 masa Desembernya? Apakah masih terdapat worker yang NIK-nya, NIK-nya ya, tidak valid? Karena kami dari sisi perusahaan sudah memotong dari gaji tapi tidak bisa melaporkan. Silakan Pak. Satu-satu dulu. Ya, di kolom chat saya nggak bisa terlihat ya Pak Sony. Iya. WHT 21-nya, oh enggak ada saya ini ada terima ini. Oh, DM langsung mungkin ya, direct message ke Pak Sony? Enggak? Enggak juga ya. Enggak juga, ya mungkin ya boleh. Kelihatan. Baik, mungkin terkait tadi ya kenaikan 20% sudah kita jawab di awal. Jadi memang di TER ini sudah tidak lagi memperhitungkan tarif tinggi 20% ya. Karena di sistemnya pun sudah tidak mengakomodir. Jadi tadi karena dianggap yang memiliki NIK yang valid tadi dianggap sebagai sudah harus mengaktifkan sebagai wajib pajak begitu. Meskipun nanti pun di Cortex sendiri ya ada beberapa skema Bapak Ibu. Ketika nanti memang dia di bawah PTKP ya
dia tetap diaktifkan, tetapi register only saja. Jadi secara teknis pelaporan dia tidak wajib melaporkan, ya. Tapi secara user akun dia bisa akses. Begitu. Jadi diaktifkan sebagai wajib pajak, namun kewajiban lapornya belum ada begitu. Ini untuk ketika orang pribadinya masih di bawah PTKP atau tadi ya istrinya tadi mungkin dia sebagai pejabat, direksi, dia butuh nih supaya mungkin sebagai penanda tangan ya, supaya dia mendapatkan user Cortex-nya itu dimungkinkan hanya register only. Itu mungkin informasi tambahan terkait NIK ya untuk Cortex ke depan. Oke. Ya ini juga tadi sebenarnya mau tanyakan terkait ini ya. Cortex Kalau ya, yang tambahan tadi ketika NIK-nya sampai dengan saat ini belum valid, betul, maka tidak bisa dibuatkan bukti potong. Nah, ini yang dari tahun 2022 ya PMK 112 terbit sudah kita sampaikan sebenarnya Bapak Ibu terkait NIK sebagai NPWP sudah dimunculkan di Undang-Undang HPP kan ya. Nah, memang menjadi PR baik kami maupun Bapak Ibu pemberi kerja untuk menghimbau karyawannya untuk melakukan validasi. Kalau mengalami kendala silakan datang ke KPP terdekat untuk bisa dilihat apa kendalanya. Mungkin dari sisi dukcapilnya yang tidak valid ya, atau mungkin dia punya 2 NPWP dengan NIK yang berbeda, nanti bisa kelihatan di situ Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mau nggak mau tetap harus dipadankan NIK-nya sebagai NPWP. Begitu. Itu ya, Bu Preti. Yang nomor 2, Pak. Bagaimana dengan pelaporan PPh 21 masa Desembernya? Apakah masih terdapat worker-worker yang NIK-nya tidak valid? Karena kami dari sisi perusahaan sudah memotong dari gajinya, tetapi tidak bisa melaporkan. Oh, ya itu tadi yang sampaikan terakhir Bapak tadi. Yang Iya, beda gimana? sama Dukcapil dengan Betul, mau nggak mau harus diurus dulu Bapak Ibu untuk NIK-nya supaya bisa di-create bukti potongnya. Jelas Begitu. perusahaan ini Pak ya. Sudah potong, seharusnya lapor ya. Iya. Tidak bisa lapor, nanti telat lagi, nanti kan dihitung kurang bayar lagi. Betul, yang kena 9 pemberi kerja ayat 2. lagi. Betul. Dia udah motong tapi nggak disetorkan, nanti jatuhnya ke situ nanti takutnya kan ya. 9 ayat 2A, nah itu. Pembayaran kurang dianggapnya berarti ya. Kalau dia membetulkan berarti kan kurang bayar. Betulan juga. Masalah 8 ayat 2 masuk. 2A ya. Oke, lanjut ya. Iya. Terus gimana Pak nih Pak kira-kira gitu? Oh, dari ini berarti bola panasnya ada di BP ya, dia Iya, nyelesaikan dengan harusnya Dukcapil ya. ya harus menghimbau ke si karyawannya untuk tahu apa kendalanya di mana nih, kenapa NIK-nya nggak padan-padan juga gitu. Oke. Waduh, PR juga ya. Baik, terima kasih. Begitu ya Bu Preti ya. Oke. Sekarang Bu Pina, ada Bu Pina lagi nih Pak. Izin bertanya lagi Pak, apakah ada lembar tarikan dari SPT 21 tahunan perusahaan yang menunjukkan rekap nama karyawan siapa saja yang LB dan atau total LB ini apakah perusahaan bisa kompensasikan di pelaporan PP 21 2025 yang menggunakan Cortex? Saya ulang ya Pak. Iya. Apakah ada lembar tarikan di SPT P21 tahunan perusahaan yang menunjukkan rekap nama karyawan siapa saja yang LB atau mungkin di short gitu kali Pak ya, short by name and then LB sekian gitu, dan atau total LB ini apakah perusahaan bisa kompensasikan di pelaporan PPh 21 2025 yang menggunakan Cortex? Yang terakhir dulu aja Pak, mungkin lebih. Iya kan di Cortex. Ya Cortex lagi. Kan nanti kan itu Bu Pina kan. Kan Bu Pina kan membuat bukti potong A1 kan. Kan nanti ada daftar bukti potongnya kan, ya kan ya. Nanti di masa Desember dari sisi si perusahaan tetap melaporkan SPT masa Desembernya kan ya. SPT masa Desember atas hitungan bukti potong masa pajak terakhir. Yang dari sisi si karyawan itu adalah bukti potong A1. Harusnya dari bukti potong daftar bukti potong A1 itu kelihatan kan ya
mana yang lebih, mana yang tidak, gitu kan ya. Dan nanti kelebihan bayarnya ketika dia lebih bayar kan Mohon maaf Bu Wulan, Bu Clara. Bu Devi bisa ini bisa di mute ya. Bentar, Pak. Bu Wulan, mohon maaf. Bisa di mute. Pak Ongki bisa nge-mute Bu Wulan. Mohon maaf. Mohon maaf Bu Wulan. ya sudah di mute. Ya udah. Ya, gitu ya Bu Pina ya. Yang saya bayangkan harusnya ketika Bapak Ibu membuat bukti potong A1, kan nanti outputnya ada daftar bukti potong A1 kan ya. Kan nanti akan terlihat tuh status pemotongan dari karyawannya. Ketika DLB akan muncul LB yang menjadi kewajiban dari si perusahaan untuk mengembalikan ke si karyawannya. Nah, terkait Cortex ketika lebih bayar di masa Desember 2021 secara regulasi harusnya bisa. Tapi ini untuk sistemnya sendiri kita masih menunggu regulasi transisinya ya Bu Pina ya. Yang sedang dibahas oleh kantor pusat masa transisi peralihan dari legacy ya, kita nyebut legacy ya untuk aplikasi yang sekarang DJP online ke Cortex itu masih menunggu regulasi transisinya. Oh. Informasi yang kami terima memang kemarin bilangnya untuk tahun pajak 2024 ke belakang itu masih bisa menggunakan DJP online. Okay. Apakah artinya nanti bisa diakomodir di DJP online? Di dua-duanya akunnya hidup ya, baik yang Cortex maupun yang DJP online-nya. Nah, untuk pastinya kita masih menunggu ya, Bu Pina ya. Yang jelas pastinya pastinya akan diakomodir ya atas kelebihan bayar tadi. Jangan sampai merugikan dari si wajib pajak gitu kan ya. Begitu. Jadi poinnya mungkin yang kami tangkap kemarin dua-duanya ketika awal Januari Cortex rilis masih hidup Bapak Ibu untuk DJP online-nya sama Cortex-nya begitu untuk mengakomodir kebutuhan pelaporan tidak hanya yang normal mungkin ada kebutuhan di tahun-tahun tahun belakang setelah 2024. Nah, ini masih diakomodir dengan di DJP online. Begitu mungkin Bu Pina yang bisa saya jawab ya. Ya karena ini hal baru ya Pak, jadi untuk perlakuan apalagi dengan konsep yang baru nanti juga di Cortex walaupun belum bisa dilaksanakan masih beberapa handicap ya Pak ya, jadi mungkin ada solve yang ya mungkin rekan-rekan di DJP lebih banyak menyikapinya ini ya berarti ya. Jadi Iya. nggak salah langkah betul, begitu. Pak. Nggak bingung ya nanti mau diapain nih lebih bayarnya ya. Nah, begitu. Oke, baik. Ya, paling nggak sudah ada gambaran ya. Demikian. Oke, next ya. Ini kita ada waktu 4 menit, satu pertanyaan aja ya Pak. Nanti yang sisanya kita summary, nanti mohon bantuan Pak Ari ya untuk meresponsnya. Nanti kami share ke rekan-rekan yang ada di grup. Baik, mudah-mudahan bisa kita. Amin. Baik, ya, Pak. terima kasih. Satu lagi ya Pak. Ya, monggo Ini Pak. dari Bu Nyifa. Untuk yang PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja, bagaimana treatmentnya jika ada karyawan yang lebih bayar? Oh, sama dengan tadi ya. Bagaimana penyurahannya di akunting? Kemudian apakah LB tersebut boleh langsung dikompensasikan di bulan Desember? Oke, silakan Pak. Baik, Bu Nyifa. Ya, kalau dia DTP, berarti kan atas kelebihan potongnya ya tidak menjadi haknya si karyawan. Karena kan yang menanggung si perusahaan kan ya. Jadi tidak ada kewajiban dari si perusahaan mengembalikan. Karena kan toh itu uangnya perusahaan yang untuk 21-nya DTP oleh si perusahaan. Kemudian dari sisi LB-nya bagi si perusahaan itu bisa dikompensasi ke masa berikutnya. Begitu ya Bu Nyifa ya. Terus yang Pak, bisa menanggapi Pak? Oh, ya. silakan. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan penyuluh bahwa
itu bukan haknya WP karena itu dibayarkan oleh perusahaan. Bagaimana dengan gross up yang sudah dilakukan dari Januari sampai dengan November, Pak? Karena kan secara perhitungan sudah dilakukan gross up, tapi kan lebih bayarnya jadi enggak. Itu perlakuan di perusahaannya jadi seperti apa, Pak? Ya, kan prinsipnya sama ya Bapak Ibu ya. Ketika dia DTP, kan dia menggunakan gross up kan ya. Jadi kan dua-duanya kan ditanggung ataupun dibayarkan oleh si perusahaan atas pemotongan 21-nya. Jadi nilai gaji yang diterima oleh si karyawan kan tidak berubah. Maksudnya nilai misalkan dia gajinya 1.000 karena 21-nya ditanggung oleh si perusahaan, ya sudah yang dia terima tetap 1.000 gitu kan ya. Ya maka dari itu maka ketika dia kelebihan potong ya tidak ada kewajiban dari si pemberi kerja untuk mengembalikan karena kan dia konsepnya ditanggung oleh si perusahaannya. Begitu. Ini ya Bu. Baiklah Masih Pak. pertanyaan? Silakan kalau misalnya ngomong masih ada Pak Ari di sini. Tinggal ada 10 menit ini. Atau masih ada yang ganjil boleh Bu. Nanti coba kalaupun enggak kita eskalasi lagi nih. Kayak masih belum clear aja sih Pak secara biaya Ledgernya, pajak tersebut kan sudah di gross up, berarti kan sudah dihitung juga PPh 21-nya gitu ya. Ya, menambah situ. Iya, saya masih belum nyambung di situnya aja sih, logikanya gitu kayaknya jadi kelebihan gitu perhitungannya secara apa ya? Enggak, masih belum masuk. Jadi kan gitu. ketika konsep gross up kan itu kan Bu ya. Jadi Menambah. gajinya yang dia terima ya bersih apa adanya. Jadi si karyawan nggak mau tahu nih berapa yang dipotong kan ya. Menjadi kewajiban menjadi tanggungan si perusahaan untuk membayarkan 21-nya gitu kan ya. Artinya kan gaji si karyawan sendiri kan tidak ada yang dipotong. Begini, mungkin bisa saya luruskan mungkin tadi Pak yang dikhawatirkan Ibu tadi. Jadi kalau gross up kan konsepnya ya, itu kan menambah nilai penghasilannya dia. Otomatis tinggi Betul. kan? Jadi Betul. Saya itu Pak. menambah Betul. ya, menambah nilai penghasilannya dia dan otomatis taxable income-nya juga ikut naik kan di situ. Nah, itu kan yang istilahnya yang ditunjang ya, ditunjang. Nah, ditunjang lah. Kalau yang tadi terakhir yang kalau nggak salah disampaikan Pak Ari tadi terkait yang ditanggung. Kalau ditanggung itu pasti terkoreksi secara fiskal kan itu ya. Tetap nambah di penghasilan karyawan tapi taxable income-nya tidak. Berarti non taxable income itu yang terkoreksi secara fiskal. Mungkin demikian ya Bu ya, dimaksud Ibu ya. Oh, setuju Pak Sony. Maksud saya itu Pak. Ya itu Pak Ari. Jadi itu nanti menurut saya loh ya, menurut saya. Karena kan koreksi fiskal itu kan terkait dengan yang ditanggung biasanya kan ya. Karena bisa nambah tambahan yang dari perusahaan yang tidak terexpense itu pasti terkoreksi. Karena perpajakannya tidak ada nilai tambahnya di situ. Tetap aja dari nilai yang perhitungan yang lama sebelum ditambah itu. Jadi timpang gitu, mau nggak mau kan satunya terkoreksi secara fiskal itu nantinya. Gitu ya Bu ya. Karena yang saya pahami ya izin kemarin ketika TER ini berlaku sudah tidak ada lagi istilah ditanggung ya kan DTP ya nggak ada lagi ataupun sudah. tunjangan gitu kan ya. Betul. Sudah nggak ada lagi tadinya Bu sekarang. Terus yang jadi keraguan Ibu apa? Kalau konsepnya gross up itu kan antara nilai pajak dengan nilai bruto yang menambah ke penghasilan bruto itu kan sama gitu kan Pak. Betul, sama. Kalau dengan konsep yang ini tadi yang Bapak jelaskan kan antara pajak dengan bruto tunjangan pajak yang di gross up, yang di menambah penghasilan brutonya pasti beda gitu. Emang gitu ya Pak ya? Itu beda emang. Harusnya sama kan ya? Karena coba kita pastikan lagi ya Bapak Ibu ya. Equal kan ya? Iya, harusnya sama. Sama harusnya. Betul Bu. Jadi ya sebenarnya konsepnya harusnya sama. Gitu ya. Ini oke, ini waktu ya kita sudah nanti mungkin
mungkin jadi apa ya, Pak? Iya, jadi masukan, Pak. Masukan aja, iya. Ini ada beberapa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, 6 aja, Pak. Tapi waktu yang membatasi kita, ya ada Bu Prenti, Bu Syafitri lagi, Bu Soraya, Bu Evican, Bu Prenti lagi, Bu Daril ya. Nanti mohon ini saya kirimkan ke Bapak ya, mohon direspon Ya. Pak ya. Nanti kami share ke Baik. kita semua Jakarta Selatan. Ibu Bapak sekalian, Jangan lupa mohon foto maaf. bersama dulu Pak, maaf. Oh iya, belum saya tutup, belum masih ada Pak Joko di sini nanti untuk yang closing statement-nya. Jadi menarik ini ya, mungkin kita perlu sesi lagi ya. Di awal-awal ya, Pak ya, Mbak Baik, ya Andi mungkin ya. perlu narsum dari IT mungkin ya. Oh gitu ya. Oh yang untuk solve ini ya. Iya. Oke. Baik. Tolong Sip. open kamera ya Bapak dan Ibu. Oke, ya. Silakan Ya, Bapak. layar 1. Sudah. Tanya semua, sudah. Berapa take, Bu? Bu Debbie. Sudah? Belum? Silakan Bu Dewi. Bu Dewi Belum mana? Pak, agak ngehang juga. Oh belum. Layar 2. Ya. Oke. Sudah Bu? 3, ini ada 7 layar, lumayan banyak. Oh 7 layar. Oke. Siap semua ya Bapak? Mau diambil gambar? Hitung ya Bu? Sudah. Lima. 6. Oke, terakhir 7. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sudah. Sony. Oke, terima kasih Bu Devi. Semua sudah dipotret. Ibu Bapak sekalian, menarik nih ya brainstorming kita. Ya, saya berharap juga nanti ada sesi kemudian ya. Pasti ada beberapa yang harus di-solve di sini. Ya, karena menyangkut juga di WP orang pribadi ya, di badan baik badan maupun orang pribadi sini. Mohon kesediaan Pak Ari ya mungkin dan rekan-rekan dari Jaksel juga demikian. Kalau perlu tambah orang IT-nya, monggo Pak silakan gitu. Jadi kita tuntas. Oke, baik. Ini untuk closing statement-nya sudah ada di room Pak Joko Wibowo yang akan memberikan. Silakan Pak Ari. Nanti terakhir dengan saya lagi ya Pak. Silakan Pak Joko. Baik,
Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Dari Pak Ari, Bu Sugi ya, yang sama-sama, Pak. telah bersedia menjadi narasumber ya dari Kanwil Jakarta Selatan 1. Ya. Jadi saya mewakili pengurus IKPI Cabang Jakarta Selatan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali Pak. Meskipun waktu yang singkat ini, tapi pemaparannya cukup ya Pak. Luar Cukup biasa padat, ya. bagus Pak. Ya. Ya. Dan saya harapkan Pak, jadi pengurus mengharapkan untuk kedepannya kerjasama kita masih tetap dapat ditingkatkan lagi Pak. Amin. Ya Amin. Pak. Juga kepada teman-teman dari anggota IKPI Jakarta Selatan, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara hari ini. Ya. Mudah-mudahan di waktu kesempatan yang akan datang kita masih dapat berkumpul lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ari. Salam saya Siap, Pak Ari sama-sama, buat Pak. ya, salam saya buat Pak Bawi, Pak Ari. Oke, Teman siap, lama, Pak. teman Kalau teman disampaikan. lama itu Pak Ari. Teman lama udah Oh, lama siap. nggak ketemu. Dulu Baik, sama-sama Bapak. di Kanwil khusus Pak Ari. Iya. Oh, siap, Iya. Bapak. Iya. Terima kasih. Iya. Luar biasa. Baik. Terima Ya, kasih baik. Bapak semua. Sekali lagi terima kasih. Ya. Saya ucapkan sekian.